Nasib Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki saudara segera terjawab di sidang putusan pra-peradilan Senin besok. Seperti apa kemungkinan keputusan hakim terhadap Peggy Setiawan? Apakah status tersangkanya akan dibatalkan atau sebaliknya? Kita kupas bersama dengan sejumlah narasumber yang telah bergabung di Kompas Petang. Saya sapa ada penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, kemudian juga ada kuasa hukum dari Peggy Setiawan, Mbak Sugianti Iriani, dan juga ada pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, Bang Jamin Giting. Selamat sore semuanya. Mas Yasir. Oke, saya ke Mbak Sugianti dulu nih, yang telah mengikuti perjalanan kasus ini. Dari pemaparan saksi yang Anda hadirkan, kemudian kita juga melihat bagian pemaparan juga dari saksi ataupun ahli dari pihak termohon begitu. Selama perjalanan sidang pra-peradilan ini, Anda melihat apakah Peggy bisa bebas? Saya yakin Peggy bisa bebas karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh Polda Jabar, terutama tidak adanya SOP yang dilakukan. In prosedural itu banyak tidak dilakukan oleh Polda Jabar, diantaranya pada saat penggeledahan, penyitaan tidak ada penetapan pengadilan, walaupun misalnya ada surat penetapan pengadilan tapi dilakukannya setelah penggeledahan dilakukan, itu kan hanya berlaku pada keadaan mendesak sesuai dengan pasal 38 ayat 2. Kemudian bukti permulaan pun tidak ada keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Peggy Setiawan. DPO juga sudah jelas-jelas itu tidak sesuai dengan yang ditangkap, tidak sesuai dengan DPO karena alamat juga berbeda, sangat berbeda jauh. Kemudian juga kemudian ada lagi bahwa penetapan tersangka itu tidak sah menurut kami dengan kejanggalan-kejanggalan in prosedural yang dilakukan oleh Polda Jabar. Oke, ada sejumlah kejanggalan sehingga Anda yakin bahwa Peggy bisa bebas. Hal yang sama juga dilihat oleh Anda, Pak Arianto? Ya, itu dari pandangan kuasa hukum ya. Semua apa yang dikerjakan oleh penyidik itu dianggap ada kejanggalan dan melanggar prosedur gitu ya. Sementara dari penyidik sendiri dari semula mengumumkan Peggy itu sebagai tersangka sudah yakin bahwa cukup alat bukti paling tidak 2 untuk menentukan itu sebagai tersangka. Nah, kemudian kemarin di dalam persidangan pra-peradilan kan juga masing-masing masih ngotot ya, masing-masing menganggap benar sendiri, kemudian didukung dengan saksi ahli dan penjelasan-penjelasan. Nah, untuk intinya adalah masing-masing mempertahankan kebenarannya. Nah, sekarang kita tinggal kepada penilaian hakim. Apakah yang 2 alat bukti yang dipakai oleh penyidik itu dianggap sudah cukup untuk menentukan sebagai tersangka, atau alat-alat bukti yang dikumpulkan untuk menetapkan sebagai tersangka itu dianulir oleh keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para pihak kuasa hukum bahwa tindakan itu tidak benar, menyalahi prosedur sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Itu aja sebenarnya permasalahannya sekarang, tapi bagi saya sih itu semua akan pada kewenangan hakim untuk menilainya. Apakah ini intinya kan cuma satu aja Pak, menentukan apakah cukup alat bukti untuk menentukan Peggy itu sebagai tersangkanya. Itu saja, dan apakah alat bukti itu didapat dengan cara yang benar sehingga itu bisa dijadikan sebagai alat bukti, karena di dalam penyidikan itu apapun tindakannya adalah tindakan yang harus sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kalau tidak, berarti tidak ada nilainya sebagai barang bukti. Oke. Kira-kira begitu. Oke, cukup dengan meyakinkan hakim bahwa 2 alat bukti saja sudah cukup begitu untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka. Kalau Bang Jamin Ginting sendiri melihatnya seperti apa? Karena dari pihak pemohon gitu menyertakan sejumlah saksi maupun ahli dan menyatakan bahwa ini selama persidangan sudah diungkapkan bahwa banyak kejanggalan yang terjadi dalam penetapan Peggy sebagai tersangka. Ya, gini, saya kan mengikuti kasus ini di persidangan. Jadi saya melihat hakim juga kan sudah mengatakan tidak akan memihak ya, dan juga fairness ya. Nah, jadi begini, ada beberapa tadi disebutkan terkait dengan penangkapan, penyitaan ya, dan DPO.
kalau itu, kalau menurut saya ya, yang saya lihat dari bukti-bukti persidangan, saksi-saksi, ini agak lemah kelihatannya untuk dinyatakan perbuatan itu sudah sesuai dengan prosedur. Salah satu itu sudah disebutkan oleh Ibu Sugiyarti bahwa dalam persidangan sendiri mereka tidak bisa menghadirkan bahwasannya izin penyitaan dari Ketua Mahkamah Agung di mana benda itu berada. Padahal itu bukan peristiwa yang mendesak, kan begitu. Nah, kalau terminologi mendesak atau tidak mendesak, kita lihat dari putusan. Kalau sudah ada putusan berarti kan pengembangan perkara DPO itu pengembangan, bukan orangnya lari kabur dikejar-kejar. Nah, itu nanti hakim akan memberikan pertimbangan itu terkait dengan itu. Yang kedua, yang masih abu-abu yaitu terkait dengan penetapan tersangka. Kalau hakimnya memahami norma terkait dengan cukup bukti dengan dua alat bukti yang cukup, itu normanya berbeda. Kalau dulu memang dia bilang sebagai bukti yang cukup, bukti mula-mula, cukup dengan laporan polisi dan keterangan saksi cukup. Karena itu memang dulu ketentuannya begitu. Tapi sejak ada putusan MK 21 dan Perkapolri yang sekarang 6/2019, normanya berubah. Bukan bukti yang cukup lagi, tapi dua alat bukti yang sah. Sebagaimana dimaksud 184. Jadi kalau mengacu kepada putusan MK 21, kalau hakimnya melihat seperti ini, jadi besar kemungkinan penetapan tersangka ini tidak memiliki dua alat bukti yang cukup karena kualitas alat buktinya tidak memenuhi standarisasi sebagaimana penetapan menjadi tersangka. Baik. Itu yang saya amati begitu. Hal yang sama juga Anda amati seperti itu, Pak Arianto? Atau ada hal yang berbeda? Saya juga ngamati. Saya sependapat dengan Pak Profesor Jamin tadi ya. Oke. Bahwa dulu ketentuan di dalam KUHP itu kan hanya mengatakan tersangka itu apabila sudah ada bukti yang cukup kan gitu kan. Karena penafsirannya kan nggak jelas itu. Akhirnya diperjelas dengan putusan MK itu bahwa yang dinamakan cukup itu minimal dua alat bukti. Nah, sementara ini yang dikumpulkan oleh alat bukti yang dikumpulkan oleh para penyidik itu kan banyak banget itu, Pak. Wong saksinya aja ada berapa itu yang dilihat ini ada 65 atau berapa. Barang bukti yang disita juga banyak. Apalagi dia mengacu kepada putusan pengadilan yang tahun 2016. Itu juga merupakan bagian daripada alat bukti yang menjadi dasar untuk menentukan Peggy itu sebagai tersangka. Nah, kemudian kan di antara banyak alat bukti yang disita tidak pakai surat izin, kemudian menangkap nggak pakai surat perintah dan sebagainya, itu kan disangkal. Mungkin itu untuk penangkapannya dianggap tidak sah. Tetapi ada bukti lain yang mendukung sehingga mencapai minimal dua alat bukti itu untuk menentukan tersangka. Itu masih mungkin terjadi. Oke, ada bukti lain yang akan ada bukti yang dikumpulkan oleh penyidik kan banyak banget itu, Pak, bukan hanya dua. Jadi ketentuan daripada itu minimal dua gitu kan. Itu jadi tergantung dari hakim aja nanti apakah itu cukup apa tidak dengan dianulirnya banyak alat bukti yang kemudian tidak formal cara mendapatkannya itu. Itu pandangan saya. Jadi kalau begini Pak Arianto. Jadi kalau saya melihat konteksnya ini bukan dua alat bukti yang cukup untuk membuktikan pelaku itu adalah benar dia orangnya, tetapi pelaku itu adalah benar perbuatannya sesuai dengan apa yang disangkakan sesuai dengan pasal. Jadi kita bukan kalau dua alat bukti yang cukup menandakan Peggy Setiawan ya benar ada Peggy Setiawan. Tapi kalau apakah perbuatan orang itu 2016 nih ya, kita bicara 2016. 2016 itu pelakunya adalah benar Peggy Setiawan yang disebut sebagai Peggy Peron. Itu alat bukti itu. Nah, kalau hakim nanti menilai ternyata polisi dalam hal ini penyidik dalam 2016 tersebut yang dilakukan penyidikan tahun 2024 itu tidak cukup bukti, tidak ada bukti yang mengarah kepada dialah sebagai tersangkanya untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka, bukan terbukti melakukan perbuatan ya. Untuk dijadikan tersangka. Untuk dijadikan sebagai tersangka, apakah ada bukti kuat atau tidak begitu ya? Tidak hanya sekedar cukup bukti atau tidak. Saya ke Mbak Sugiyanti begitu. Dengan saksi-saksi ataupun bukti-bukti yang ditampilkan di persidangan begitu. Apakah ada Anda yakin bahwa bukti-bukti yang dihadirkan itu sudah menjadi sebuah bukti kuat bahwa Peggy tidak bersalah? Saya setuju dengan Pak Ginting bahwa bukti-bukti itu bukan dilihat dari kuantitas, tapi kualitas bukti itu menunjukkan nggak ada tindak pidana yang dilakukan oleh Peggy Setiawan seperti itu. Jadi bukan
buktinya bentuknya banyak tapi tidak menunjukkan keterkaitan pada tindak pidana. Kita kan sudah tahu dari kejaksaan pun itu berkas dikembalikan dengan P18 dan kemarin itu di tanggal 2 Juli masih P19. Artinya secara material formil itu bukti tidak terpenuhi seperti itu. Makanya kita yakin bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelakunya dan Peggy Setiawan bukanlah Peggy alias Peron yang tertera di dalam DPO tahun 2016 tersebut. Oke, dari sekian banyak saksi yang dihadirkan, kesaksian disampaikan, kesaksian siapa yang akhirnya dapat meyakinkan hakim bahwa Peggy tidak bersalah? Tidak ada saksi-saksi yang menunjukkan kepada Peggy Setiawan adalah pelakunya. Hanya ada saksi Sudirman yang mengatakan dia kenal dengan Peggy Setiawan. Memang betul dia kenal, tapi kan bukan berarti Peggy Setiawan itu pelakunya. Kenal itu karena dia pernah satu SD. Bahkan Sudirman itu kan tidak naik 4 kali dan Peggy pun tidak berteman dengan Sudirman seperti itu. Baik, tanggapan Anda, Pak Arianto? Ya itulah ya, nanti biar nanti hakim yang menentukan itu kan. Kalau dalam pandangan saya ya penyidik ini kemarin itu ya, dia dengan mendasari putusan 2016 itu, Peggy itu adalah sudah termasuk sebagai tersangka, apalagi sudah terdakwa, tapi DPO kan gitu kan. Itu. Nah, kemudian sekarang penyidik menangkap si Peggy yang dianggapnya Peggy yang dia maksud di dalam tahun 2016 itu. Tapi kan ternyata kan namanya Peggy Setiawan itu. Ya enggak? Peggy Setiawan. Kemudian dia apakah membuktikan maka Peggy Setiawan itu adalah Peggy yang dimaksudkan di dalam putusan yang dulu, maka dia cari-cari bukti yang lain untuk menunjukkan antara lain keterangan dari Sudirman bahwa Peggy yang dulu Peron itu adalah teman sekelasnya si Sudirman dan itulah yang dimaksudkan di dalam putusan 2016 itu. Itu cara berpikirnya penyidik seperti itu. Nah, nanti kalau itu dianggap itu beda orangnya, ya biar aja nanti hakim yang menentukan, saya kira gitu. Kita kan sekarang kan hanya melihat ya, dan nggak bisa mendidik hakim harus begini, itu kan penafsiran kita ya. Saya nggak ngerti ya, saya pikir kalau di dalam pra-peradilan itu kita tidak menafsirkan kepada orang itu sampai kepada apa yang dikerjakan. Tapi ini si Peggy ini sudah menjadi tersangka dulu ya, sejak tahun 2016 itu sudah tersangka malah jadi terdakwa kan. Peggy namanya Peggy Peron. Nah sekarang penyidik menangkap orang yang dianggap Peggy Peron itu kok beda orangnya kan Peggy Setiawan. Penyidik sudah menunjukkan Peggy Setiawan itu adalah Peggy Peron. Itu aja konsep perdebatannya di situ gitu. Jadi kalau saya pikir ya kita lihat aja nanti hakim nanti mana yang menentukan gitu. Kita lihat saja nanti ya seperti apa nanti diskusi kita ini juga tentu akan bermuara pada esok hari begitu. Bagaimana keputusan dari majelis hakim terkait dengan pra-peradilan dari Peggy Setiawan ini. Terima kasih kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, kemudian penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutiadi dan juga pakar hukum pidana dari UPH Bang Jamin Ginting telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Terima kasih.